Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah kabar baik untuk kita semuanya. Kita bisa mengikuti perkuliahan penelitian tindakan kelas modul 6 pada sore hari ini. Sebelum mulai ke presentasi, kami dari kelompok 6 mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan yang kedua, apabila ada kesalahan selama mengikuti perkuliahan tersebut, kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama, Fajar Nur Rahman. Yang kedua, Bapak Tri Yuliat Moko. Yang ketiga, Bapak Nasir Afandi. Yang keempat, Ibu Eka Ruhana. Dan yang kelima adalah Ibu Kartini Trihandayani. Nah, sedikit tentang laporan penelitian tindakan kelas. Di sini dari kelompok 6 akan menyampaikan beberapa hal. Nah, tentunya setelah melakukan penelitian tindakan kelas pasti ada laporannya. Dalam menuliskan laporan di sini ada aturan-aturannya. Dan setelah menuliskan laporan, nah kita harus mempublikasikannya ke khalayak umum, atau di sini diterangkan tentang mendiseminasikan laporan PTK. Nah, dalam kelompok 6 ini nanti akan menjelaskan tentang hakikat laporan PTK, kemudian bagaimana menetapkan sistematikanya. Selanjutnya, menjelaskan substansi dalam setiap komponen laporan PTK, kemudian penerapan ketentuan dalam menulis laporan PTK, dan penulisan laporan PTK, menjelaskan hakikat diseminasi laporan PTK, dan menjelaskan cara mendiseminasikan laporan PTK, serta mendiseminasikan laporan PTK. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari kelompok 6 yang akan disampaikan oleh Bapak Nasir Afandi dan teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Nasir Afandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasir Afandi akan menyampaikan kegiatan belajar 1, hakikat laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Laporan penelitian tindakan kelas atau PTK adalah laporan yang disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan secara sistematika terhadap suatu gejala. Dalam hal ini, perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelasnya sendiri. Berikutnya, manfaat laporan PTK. Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Yang keempat, dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru. Yang kelima, dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Berikutnya, sistematika laporan PTK. Sistematika laporan adalah penataan isi laporan berdasarkan komponen atau bagian-bagian urutan antar komponen laporan tersebut sehingga membentuk satu kesatuan yang baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Tri Yuliat Moko. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Nasir. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang sistematika sebuah laporan penelitian. Sistematika sebuah laporan penelitian terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan,
yang menggambarkan latar belakang dilakukannya penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan manfaat penelitian. Kemudian yang kedua atau bab 2 yaitu adalah tinjauan pustaka yang memuat berbagai teori atau konsep atau hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian bab ketiga adalah metodologi yang memuat desain penelitian, populasi, dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, prosedur penelitian, serta analisis data. Kemudian bab keempat adalah temuan dan pembahasan yang menyajikan hasil analisis data, temuan yang didasarkan pada hasil analisis tersebut, serta pembahasan mengapa hasilnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bab kelima, kesimpulan dan saran, yang memuat kesimpulan hasil penelitian serta saran yang dibuat berdasarkan kesimpulan tersebut. Kemudian di sini saya juga akan sedikit menyampaikan sistematika laporan PTK juga tidak jauh berbeda dari sistematika umumnya sebuah laporan penelitian. Sistematika laporan PTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2004, halaman 14 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak menyajikan saripati penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan, prosedur, dan hasil. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga adalah kajian teori atau pustaka. Dalam hal ini menyajikan teori-teori terkait dan atau hasil penelitian terdahulu yang memberi arah terhadap pelaksanaan penelitian. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan penelitian, menyajikan yang pertama adalah uraian tentang tempat, waktu, mata pelajaran, dan karakteristik siswa di sekolah sebagai subjek penelitian, serta deskripsi setiap siklus yang mencakup rancangan pelaksanaan, pemantauan, dan instrumen, serta refleksi. Kemudian yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan, yang menyajikan uraian setiap siklus dengan data lengkap, perubahan yang terjadi, serta tabel atau grafik untuk mendukung penyajian data. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan dan saran. Dan yang ketujuh, daftar pustaka, memuat semua sumber yang digunakan peneliti sebagai acuan. Yang kedelapan adalah lampiran, memuat instrumen penelitian, personalia tenaga peneliti, data penelitian, serta bukti lain yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian. Jika kita bandingkan sistematika laporan penelitian dan PTK tersebut, akan jelas tampak persamaannya karena memang laporan PTK juga dibuat berdasarkan kerangka laporan penelitian formal. Hal yang berbeda terdapat pada judul bab tertentu dan pada rinciannya. Misalnya, judul bab ketiga pada laporan penelitian formal adalah metodologi penelitian. Sedangkan pada laporan PTK disebut pelaksanaan penelitian. Namun, jika dikaji lebih lanjut, esensinya sebenarnya sama, yaitu mendeskripsikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Dengan mencermati format laporan PTK seperti di atas, kita akan segera dapat melihat bahwa format laporan ini benar-benar menuntut kita sebagai peneliti mampu menuangkan apa yang telah kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran. Tentu saja kemampuan menulis sangat menentukan kualitas laporan tersebut. Pengalaman menulis laporan ini tentu akan bermanfaat bagi kita dalam menulis karya ilmiah lainnya. Sekarang kita akan bahas substansi komponen laporan PTK dan akan disampaikan oleh Ibu Kartini Triwulan. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya adalah substansi komponen laporan PTK, diantaranya yaitu yang pertama judul. Judul harus mencerminkan apa yang akan disajikan sehingga dapat membaca judul, orang akan mengetahui apa yang ditemuinya dalam laporan tersebut. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak menyajikan saripati dari unsur-unsur penelitian, mulai dari permasalahan, tujuan, prosedur pelaksanaan penelitian, hasil dan pembahasan, sampai dengan kesimpulan dan saran.
Yang ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan meliputi yaitu 1. Latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan perbaikan atau tujuan penelitian, dan yang keempat yaitu manfaat penelitian. Yang keempat yaitu kajian pustaka, bahwa analisis masalah dan rencana perbaikan dilakukan dengan mengacu kepada teori yang relevan, pengalaman nyata, hasil penelitian, atau pendapat para pakar. Yang kelima yaitu pelaksanaan penelitian. Bagian ini dimulai dengan subjek penelitian yang mencantumkan yaitu tempat, yang kedua waktu, mata pelajaran, dan karakteristik siswa. Yang keenam yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bagian ini disajikan hasil penelitian sesuai dengan urutan yang sesuai dengan tujuan perbaikan. Misalnya, jika ada 3 tujuan perbaikan, yaitu yang pertama, mengaktifkan siswa dengan menyebarkan pertanyaan. Yang kedua, menggunakan alat peraga untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan siswa sampai mencapai rata-rata 70 dari skala 100, maka hasil penelitian disajikan mulai tujuan penelitian 1, 2, dan 3. Yang ketujuh adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran disajikan sesuai dengan urutan tujuan penelitian. Yang kedelapan yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber yang Anda gunakan dalam menyusun laporan, termasuk surat keputusan atau undang-undang. Yang terakhir 9 yaitu adalah lampiran. Dalam lampiran, Anda dapat mencantumkan berbagai hal yang terkait dengan laporan ini, seperti lembar observasi, data lengkap catatan guru, gambar-gambar, atau dokumen lain yang dianggap perlu. Sekian, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Eka Ruhana. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menulis sebuah laporan penelitian, kita harus mengikuti berbagai ketentuan dalam penulisan karya ilmiah, karena laporan penelitian merupakan salah satu contoh karya ilmiah. Berikut adalah ketentuan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah etika penulisan laporan penelitian. Dalam etika penulisan laporan penelitian, ada beberapa butir atau komponen yang perlu diperhatikan, yang semuanya berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta merupakan aturan yang harus diikuti oleh penulis karya ilmiah atau laporan penelitian. Ada 3 komponen yang sangat perlu diketahui oleh para penulis karya ilmiah, yang tentu juga berlaku untuk bagi penulis laporan penelitian. Ketiga butir tersebut adalah kejujuran, objektivitas, dan pengutipan. Mari kita kaji ketiga komponen tersebut satu persatu. Yang pertama dalam etika penulisan laporan penelitian adalah kejujuran. Kejujuran merupakan modal awal dalam mengerjakan atau mencapai sesuatu, termasuk dalam menulis karya ilmiah. Dalam hal ini laporan penelitian. Informasi atau data yang disampaikan dalam laporan haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jangan secara sengaja memanipulasi informasi atau data, sehingga informasi atau data yang terkomunikasikan lewat laporan berbeda dari data yang sebenarnya. Oleh karena itu, jangan mengubah data dan karena ingin menampilkan bahwa penelitian Anda berhasil. Selanjutnya, sumber informasi atau sumber data harus dicantumkan dengan benar. Jika Anda mengutip ucapan seseorang, kemudian Anda tidak mencantumkan sumber kutipan tersebut, berarti Anda telah berlaku tidak jujur. Hal ini dapat berakibat fatal jika suatu saat orang tersebut menuntut Anda. Penafsiran data atau informasi juga memerlukan kejujuran dari penulis. Pada satu sisi, kualitas penafsiran informasi memang sangat tergantung dari kemampuan penulis. Namun di sisi lain tidak tertutup kemungkinan adanya informasi yang ditafsirkan secara keliru karena ada niat tertentu. Tafsirkanlah data apa adanya, sehingga Anda tidak menutupi kelemahan diri dengan memanipulasi data serta tidak membesar-besarkan hasil yang dicapai. Yang kedua, dalam etika penulisan laporan adalah objektivitas. Objektivitas sangat berkaitan erat dengan kejujuran.
Data yang Anda kumpulkan harus ditafsirkan secara objektif tanpa mempertimbangkan tingkat keberhasilan penelitian. Objektivitas yang tinggi akan mencerminkan hasil penelitian yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedang objektivitas yang rendah akan menurunkan harkat penelitian tersebut. Di samping, hasil penelitian yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga adalah pengutipan. Sebagaimana sudah diuraikan di atas, kejujuran juga tercermin dalam cara mengutip pendapat orang lain. Jika Anda mengutip pendapat seseorang, baik dalam bentuk kutipan langsung atau hanya mengambil intisari dari pendapat yang disajikan, maka sumber kutipan tersebut harus dicantumkan secara jelas. Ketentuan kedua dalam penulisan laporan PTK adalah penggunaan bahasa tulis. Penggunaan bahasa yang baik dan benar akan membantu pembaca memahami isi laporan. Oleh karena itu, dalam menulis laporan penelitian, kaidah-kaidah bahasa tulis harus diperhatikan dan diterapkan secara cermat. Ada 4 kaidah bahasa yang sangat menentukan kualitas laporan Anda, yaitu pilihan kata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan ejaan. Pertama, kita bahas tentang pilihan kata. Dalam memilih kata atau istilah, minimal ada 2 hal yang perlu kita jadikan pegangan. Pertama, kita harus memperhatikan apakah bentuk kata tersebut baku atau tidak. Kedua, ketepatan makna kata, yaitu kata atau istilah yang kita pilih harus mempunyai makna yang tepat sesuai dengan ide atau hal yang ingin kita ungkapkan. Yang kedua adalah struktur kalimat. Struktur atau susunan kalimat sangat menentukan pemahaman yang membaca kalimat tersebut. Anda tentu tidak ingin kalimat Anda ditafsirkan berbeda dari yang Anda niatkan. Oleh karena itu, upayakan agar struktur kalimat Anda mengikuti kaidah bahasa tulis. Sebuah kalimat pada dasarnya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kerancuan sering terjadi karena penulis tidak memperhatikan struktur kalimat. Kaidah ketiga dalam penggunaan bahasa tulis adalah pengembangan paragraf. Paragraf bukan merupakan kumpulan kalimat, tetapi susunan kalimat yang sangat padu, yang masing-masing mempunyai peran atau fungsi dalam membentuk keutuhan ide, gagasan, atau pikiran yang diungkapkan. Jika salah satu kalimat dihilangkan, pada keutuhan gagasan, ide, atau pikiran akan terganggu. Di samping keutuhan atau kepaduan dalam paragraf, kepaduan atau kesinambungan antar paragraf juga perlu dijaga, sehingga tulisan Anda akan mengalir dengan lancar. Kaidah keempat dalam menggunakan bahasa tulis adalah ejaan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD sudah diperkenalkan lebih dari 30 tahun. Namun, Anda dapat melihat bahwa belum semua penulis menerapkan secara benar. Masih banyak kesalahan ejaan yang dapat kita temui dalam berbagai tulisan termasuk dalam karya ilmiah. Oleh sebab itu, sebagai penulis laporan PTK, seyogyanya Anda memperhatikan atau menerapkan dengan cermat EYD sehingga kualitas laporan Anda menjadi lebih berbobot. Kesalahan penulisan yang masih ditemukan antara lain adalah: yang pertama, membedakan penulisan kata depan dan awalan. Kata depan di dan ke ditulis terpisah dengan kata yang diikuti, sedang awalan di dan ke ditulis menyatu dengan kata yang diikuti. Sebagai contoh adalah dimakan, ditulis di dan makan disambung, bukan di spasi makan. Yang kedua, kesalahannya adalah menulis kata majemuk yang mendapat awalan dan akhiran. Kata majemuk yang mendapat awalan dan akhiran ditulis sebagai satu kata. Contohnya, kata pertanggungjawaban ditulis secara sambung, tidak dipisah, bertanggung spasi jawaban. Kesalahan ketiga adalah memulihkan kata-kata serapan. Ditulis sesuai dengan aturan bahasa yang menjadi sumber serapan. Contohnya adalah analisis, ditulis analisis, bukan ditulis analisa.
Terima kasih waktu yang telah diberikan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang mendiseminasikan laporan PTK. Nah, dalam mendiseminasikan laporan PTK, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari mendiseminasikan. Hakikat dari diseminasi yaitu menyebarluaskan terkait dengan informasi baik merupakan berita, hasil penelitian, pengumuman, atau jenis informasi lain yang dianggap penting dan hangat. Nah, di sini dalam diseminasi ini memiliki tujuan, yaitu agar apa yang disebarluaskan dapat diketahui oleh orang banyak, terutama oleh mereka yang memerlukannya. Setelah informasi tersebut diketahui, pihak yang mengetahuinya tentu akan melakukan suatu tindak lanjut. Artinya, diseminasi tidak berhenti dengan sudah tersebarluaskannya informasi tersebut. Dalam kaitan dengan diseminasi laporan PTK, sasaran diseminasi pada umumnya terbatas pada para guru dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Nah, dalam mengetahui laporan tersebut, guru mungkin akan tertarik untuk mencobakannya atau membandingkannya dengan apa yang sudah pernah dikerjakan. Bahkan, jika perlu, guru dapat berhubungan langsung dengan penulis laporan jika dia ingin tahu lebih lanjut tentang isi PTK yang dilaporkan. Nah, kemudian cara mendiseminasikan laporan PTK. Di sini, laporan PTK dapat didiseminasikan melalui media cetak dan pertemuan tatap muka. Contohnya, dalam penyebaran melalui media cetak dapat dilakukan misalnya dengan mengubah laporan PTK menjadi sebuah artikel yang dapat dikirim ke jurnal ilmiah atau jurnal lain yang banyak dibaca oleh guru. Kemudian, dalam penyebarluasan laporan PTK melalui pertemuan tatap muka dapat dilakukan secara terbatas dan secara luas. Pertemuan tatap muka terbatas misalnya terjadi secara personal antara peneliti dengan teman akrab seprofesi dalam sebuah diskusi kelompok kecil. Di samping tatap muka secara terbatas, laporan tatap muka juga dapat didiseminasikan dalam pertemuan tatap muka yang lebih besar, seperti contohnya rapat guru, Forum Pemantapan Kerja Guru atau PKG, kemudian adalah MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, atau dalam bentuk seminar yang lebih besar. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf, dan waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 6 tentang laporan penelitian tindakan kelas. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.